Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Tutor di channel Belajar Tutor. Pada video kali ini kita akan belajar membuat video pembelajaran atau cara membuat video pembelajaran tanpa wajah hanya menggunakan aplikasi PowerPoint. Kita tahu banyak kreator yang membuat video pembelajaran dengan beberapa aplikasi yang saya yakin dari para pendidik, Bapak Ibu guru semuanya tidak familiar. Tapi saat ini PowerPoint mempunyai fasilitas yang mudah sekali, di mana kita bisa membuat video pembelajaran dengan mudah dan tampak muka dari pembicara atau presentasi atau Bapak Ibu guru. Nah, ini cocok sekali buat pembelajaran daring pada era sekarang. Baik, langsung saja. Langkah pertama adalah disiapkan atau kita siapkan PowerPoint yang sudah jadi untuk dipresentasikan. Misalkan kebetulan kita menggunakan PowerPoint materi pembelajaran sejarah Hindu-Buddha. Ya, di sini. Baik, ini PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ada beberapa slide yang sudah saya siapkan untuk kita nanti buat video dengan merekam dan tampak wajahnya. Kalau yang dulu-dulu kita membuat video slide ini dibuat video, langsung create video dan itu langsung bisa menjadi video tapi tidak bisa tampak wajah. Nah, ini PowerPoint yang saya gunakan adalah PowerPoint 2019. Menu-menunya tidak jauh dari PowerPoint yang lain. Misalnya file di sini, save dan sebagainya, export. Nanti ada buat video dan seterusnya. Langsung saja, langkah yang pertama adalah kita menuju menu slide show. Oke, kalau sudah, kita ke record slide show. Oke, pilih salah satu dari option ini, dua ini. Saya mencoba per slide. Oke, klik. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bisa kita lihat menu-menu yang ada. Ini merupakan slide yang sudah kita buat. Kemudian tampak wajah dari kita saat membuat videonya. Kemudian ada menu di sini record untuk merekam, stop, replay. Kemudian di sebelah sini ada setting. Di setting ini ada setting mikrofon, kemudian setting kamera yang kita inginkan. Kemudian di bawah tampilannya ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk menerangkan. Misalkan di sini ada apa ini? Oh ya, untuk menulis bisa, untuk meminta dulu bisa. Misalkan menulis, klik. Misalkan milih warna kuning, ya, tulis di sini. Nah, misalkan satu teori, dua faktor pendukung dan seterusnya. Atau untuk menulis yang lain. Ya, gitu. Baik. Selanjutnya kita mencoba untuk melakukan rekaman presentasi terkait materi pembelajaran. Langsung saja kita klik record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa kelas 1. Jumpa lagi dengan saya di
sejarah Indonesia. Untuk hari ini kita atau PJJ hari ini kita akan membahas bab tentang sejarah masuknya Hindu-Buddha atau kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa hal penting yang terkait dengan bab ini yang nanti akan kita bahas, biarpun nanti atau tidak satu kali pertemuan, bisa beberapa kali pertemuan. Yang pertama, nanti kedepannya kita akan membahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kedua, faktor pendukung Hindu-Buddha mudah diterima di Indonesia. Ketiga, ada pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Keempat, ada bukti akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah runtuhnya Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, langsung saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kompetensi dasar yang ingin kita bahas, kita cermati adalah siswa atau kita semua dapat menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia atau di Indonesia. Kemudian untuk indikator yang nanti akan kita bahas yang mencakup dari kelima hal yang penting tadi di depan. Yang pertama adalah mendeskripsikan teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dapat diterima di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh Hindu-Buddha dalam berbagai bidang filsafat, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Baik, berdasarkan waktu PJJ kali ini, kita tidak terlalu banyak waktunya. Kita hari ini akan membahas indikator yang pertama. Indikator yang pertama yaitu mendeskripsikan teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kita lanjutkan. Ya. Kita tahu bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, diterima di Indonesia, itu tidak semata-mata mudah sekali menanamkan pengaruhnya di Indonesia atau diterima di Indonesia. Pastinya ada beberapa cara kaum Hindu-Buddha atau kaum Hindu atau kaum agama Buddha masuk ke Indonesia supaya mereka bisa diterima di Indonesia. Dan kita mengenal beberapa teori yang membahas hal tersebut, proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya agama Hindu-Buddha atau agama Hindu di Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah teori Brahmana. Yang kedua adalah teori Ksatria. Yang ketiga adalah teori Waisya. Yang keempat adalah teori Sudra. Dan yang kelima adalah teori arus balik. Dari kesekian teori, dari kelima teori, nanti setelah kita bahas, diharapkan kalian bisa menganalisis mana teori yang sesuai
dengan peradaban di Indonesia yang mudah diterima di Indonesia. Pastinya setiap anak nanti dari kalian tidak akan sama berpendapatnya terkait dengan teori-teori tersebut. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Van Lor, bahwa Van Lor berpendapat teori menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda. Sehingga hanya kasta Brahmana yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Ya, dari teori ini kita pastikan, kita bisa melihat analisisnya bahwa tidak jauh dari kaum Brahmana, karena memang teori ini sangat kuat bahwa orang yang menyebarkan agama pastinya kaum atau orang yang paham terkait dengan agama tersebut. Nah, teori Brahmana ditempatkan di teori yang nomor 1. Sedangkan teori-teori yang selanjutnya seperti Vaisya. Baik, untuk perekaman slideshow saya berhentikan dulu karena nanti bisa saudara sobat-sobat semua lanjutkan sesuai dengan materi yang sobat-sobat perlukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, setelah proses perekaman, kita langsung saja bisa tutup halaman, tutup saja di sini. Ya. Kemudian nanti akan muncul tampilan yang tertera di monitor. Ini merupakan tampilan setelah kita melakukan perekaman slide. Jadi di setiap slide ini akan muncul tambahan gambar muka kita saat kita melakukan perekaman. Kita bisa contohkan di sini, diputar saja. Wabarakatuh. Selamat atau juga seperti ini. Indikator ya seperti itu. Tapi ini masih berbentuk slide. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menyimpan hasil slide rekaman kita ini menjadi sebuah video atau kita ekspor menjadi video. Langkahnya adalah, yang pertama adalah klik file. Selanjutnya pilih save as. Baik, save as. Kemudian kita pilih mau disimpan di mana di komputer. Misalkan kita mau pilih disimpan di dokumen saja. Dokumen. Ya, kemudian diberi file nama file adalah materi Hindu Buddha. Kemudian materi Hindu Buddha dibikin misalkan yes, tambahi. Kemudian tipe filenya kita ganti menjadi MPEG 4 atau video. Jangan lupa MPEG 4 video. Ya. Jangan dokumen PowerPoint yang lain. Pilih yang MPEG 4 video. Oke, klik. Kalau sudah, kita save. Ekstensi videonya, nama filenya, dan kita save. Ya. Nah, proses penyimpanannya di bawah sini kelihatan. Proses penyimpanannya kelihatan sekali. Lalu proses penyimpanan. Setelah proses
penyimpanan atau shift as. Selesai. Coba kita lihat hasil penyimpanannya di menu dokumen atau di folder dokumen. Ya, hasilnya sudah tersimpan di sini. Kemudian kita coba buka. Hasilnya seperti ini. Ada beberapa hal penting yang terkait dengan bab ini yang nanti akan kita, ya, hasilnya sudah didapatkan video pembelajaran materi Hindu Buddha. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Kita jumpa di video berikutnya dengan tutor berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Berikan masukan untuk channel belajar tutor. Semoga dapat berkembang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.